Hai, apa kabar? Saya berharap Allah menyertai kita. Firman hari ini dari Hakim-Hakim pasal yang ke-20 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-48 dengan judul Peperangan orang Israel melawan Bani Benyamin. Ayat pertama, lalu majulah semua orang Israel dari Dan sampai Beersheba dan juga dari tanah Gilead, berkumpullah umat itu secara serentak menghadap Tuhan di Mizpah. Ayat kedua, maka berdirilah para pemuka dari seluruh bangsa itu, dari segala suku orang Israel, memimpin jemaah umat Israel yang jumlahnya 400.000 orang berjalan kaki yang bersenjatakan pedang. Ayat ketiga, kedengaranlah kepada Bani Benyamin bahwa orang Israel telah maju ke Mizpah. Berkatalah orang Israel, ceritakan bagaimana kejahatan itu terjadi. Ayat keempat, lalu orang Lewi, suami perempuan yang terbunuh itu, menjawab, aku sampai dengan gundikku di Gibea, kepunyaan suku Benyamin, untuk bermalam di sana. Ayat kelima, lalu warga-warga kota Gibea itu mendatangi aku dan mengepung rumah itu pada malam hari untuk menyerang aku. Mereka bermaksud membunuh aku, tetapi gundikku diperkosa mereka sehingga mati. Ayat ke-6, maka kuambillah mayat gundikku, kupotong-potong dia dan kukirimkan ke seluruh daerah milik pusaka orang Israel, sebab orang-orang itu telah berbuat mesum dan berbuat noda di antara orang-orang Israel. Di antara orang Israel. Ayat ke-7, sekarang kamu sekalian orang Israel telah ada di sini. Berikanlah di sini pertimbanganmu dan nasihatmu. Ayat ke-8, kemudian bangunlah seluruh bangsa itu dengan serentak sambil berkata, seorang pun daripada kita takkan pergi ke kemahnya, seorang pun daripada kita takkan pulang ke rumahnya. Ayat ke-9, inilah yang akan kita lakukan kepada Gibea, memeranginya dengan membuang undi. Ayat ke-10, kita akan memilih dari seluruh suku Israel 10 orang dari tiap-tiap 100, 100 orang dari tiap-tiap 1000, 1000 orang dari tiap-tiap 10.000 untuk mengambil bekal bagi laskar ini, supaya sesudah mereka datang, dilakukan kepada Gibea Benyamin setimpal dengan segala perbuatan noda yang telah diperbuat mereka di antara orang Israel. Ayat ke-11, demikianlah orang Israel berkumpul melawan kota itu, semuanya bersekutu dengan serentak. Ayat ke-12, kemudian suku-suku Israel mengirim orang kepada seluruh suku Benyamin dengan pesan, apa macam kejahatan yang terjadi di antara kamu itu. Ayat ke-13, maka sekarang serahkanlah orang-orang itu, yakni orang-orang Dursila yang di Gibea itu, supaya kami menghukum mati mereka dan dengan demikian menghapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Tetapi Bani Benyamin tidak mau mendengarkan perkataan saudara-saudaranya orang Israel itu. Ayat ke-14, sebaliknya Bani Benyamin dari kota-kota lain berkumpul di Gibea untuk maju berperang melawan orang Israel. Ayat ke-15, pada hari itu dihitunglah jumlah Bani Benyamin dari kota-kota lain itu 26.000 orang yang bersenjatakan pedang, belum termasuk penduduk Gibea yang terhitung 700 orang pilihan banyaknya. Ayat ke-16, dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang kidal, dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Ayat ke-17, juga orang-orang Israel dihitung jumlahnya, dengan tidak termasuk suku Benyamin ada 400.000 orang yang bersenjatakan pedang, semuanya itu prajurit. Ayat ke-18, lalu orang Israel berangkat dan maju ke Betel. Di sana mereka bertanya kepada Allah, siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin? Jawab Tuhan, suku Yehudalah lebih dahulu. Ayat ke-19, lalu orang-orang Israel bangun pagi-pagi dan berkemah mengepung Gibea. Ayat ke-20, kemudian majulah orang-orang Israel berperang melawan suku Benyamin. Orang-orang Israel mengatur barisan perangnya melawan mereka dekat Gibea. Ayat ke-21, juga Bani Benyamin maju menyerang dari Gibea dan menggugurkan ke bumi 22.000 orang dari antara orang Israel pada hari itu. Ayat ke-22, tetapi laskar orang Israel mengumpulkan segenap kekuatannya, lalu mengatur pula barisan perangnya di tempat mereka mengatur barisannya semula. Ayat ke-23, kemudian pergilah orang-orang Israel, lalu menangis di hadapan Tuhan sampai petang. Sesudah itu mereka bertanya kepada Tuhan, akan pergi pulakah kami berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu? Jawab Tuhan, majulah melawan mereka. Ayat ke-24, tetapi ketika orang-orang Israel pada hari kedua sampai di dekat Bani Benyamin. Ayat ke-25,
Maka pada hari kedua itu majulah suku Benyamin dari Gebea menyerbu mereka, dan digugurkannya pula ke bumi 18.000 orang di antara orang-orang Israel, semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Ayat 26, kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan, berpuasa sampai senja pada hari itu dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Ayat ke-27, dan orang-orang Israel bertanya kepada Tuhan. Pada waktu itu ada di sana tabut perjanjian Allah. Ayat ke-28, dan Pinehas bin Eleazar bin Harun menjadi imam Allah pada waktu itu. Kata mereka, haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu, atau haruskah kami hentikan itu? Jawab Tuhan, majulah, sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Ayat ke-29, lalu orang Israel menempatkan penghadang-penghadang sekeliling Gibea. Pada hari ketiga majulah orang Israel melawan Bani Benyamin dan mengatur barisannya melawan Gibea seperti yang sudah-sudah. Ayat 31, maka majulah Bani Benyamin menyerbu laskar itu. Mereka terpancing dari kota, dan seperti yang sudah-sudah, mereka mulai menyerang laskar itu pada kedua jalan raya, yang satu menuju ke Betel dan yang lain ke Gibea melalui padang, sehingga terbunuh beberapa orang, kira-kira 30 orang di antara orang Israel. Ayat 32, maka kata Bani Benyamin, orang-orang itu telah terpukul kalah oleh kita seperti semula, tetapi orang-orang Israel telah bermufakat lebih dahulu. Marilah kita lari dan memancing mereka dari kota ke jalan-jalan raya. Ayat ke-33, jadi orang Israel bangun dari tempatnya dan mengatur barisannya di Baal Tamar. Sedang orang Israel yang menghadang itu tiba-tiba keluar dari tempatnya, yakni tempat terbuka dekat Geba. Ayat 34, dan sampai di depan Gibea sebanyak 10.000 orang pilihan dari seluruh Israel. Pertempuran itu dahsyat, tetapi Bani Benyamin tidak tahu bahwa malapetaka datang menimpa mereka. Ayat ke-35, Tuhan membuat suku Benyamin terpukul kalah oleh orang Israel, dan pada hari itu orang-orang Israel memusnahkan dari antara suku Benyamin 25.100 orang, semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Ayat ke-36, Bani Benyamin melihat bahwa mereka telah terpukul kalah, sementara orang-orang Israel agak mundur di depan suku Benyamin, sebab mereka mempercayai penghadang-penghadang yang ditempatkan mereka untuk menyerang Gibea. Ayat ke-37, maka segeralah penghadang-penghadang itu menyerbu Gibea. Mereka bergerak maju dan memukul seluruh kota itu dengan mata pedang. Ayat ke-38, tetapi orang-orang Israel telah bermufakat dengan penghadang-penghadang itu untuk menaikkan gumpalan asap tebal dari kota itu. Ayat 39, ketika orang-orang Israel mundur dalam pertempuran itu, maka suku Benyamin mulai menyerang orang Israel, sehingga terbunuh kira-kira 30 orang karena pikir mereka, tentulah orang-orang itu telah terpukul kalah sama sekali oleh kita seperti dalam pertempuran yang dahulu. Ayat ke-40, tetapi pada waktu itu mulailah gumpalan asap naik dari kota itu seperti asap tiang asap. Suku Benyamin menoleh ke belakang dan tampaklah kota itu seluruhnya terbakar, apinya naik ke langit. Ayat ke-41, lagi pula orang-orang Israel maju. Maka gemetarlah orang-orang Benyamin itu sebab mereka melihat bahwa malapetaka datang menimpa mereka. Ayat ke-42, jadi larilah mereka dari depan orang-orang Israel itu ke arah padang gurun, tetapi pertempuran itu tidak dapat dihindari mereka. Lalu orang-orang dari kota-kota menghabisi mereka di tengah-tengahnya. Ayat ke-43, mereka mengepung suku Benyamin itu, mengejarnya dengan tak henti-hentinya dan melandanya sampai di depan Gibea di sebelah timur. Ayat ke-44, dari Bani Benyamin ada tewas 18.000 orang, semuanya orang-orang yang gagah perkasa. Ayat ke-45, yang lain berpaling lari ke padang gurun, ke bukit batu Rimon. Tetapi di jalan-jalan raya masih diadakan penyabitan susulan di antara mereka. 5.000 orang, mereka diburu sampai ke Gideon dan dipukul mati 2.000 orang dari mereka. Ayat ke-46, maka yang tewas dari suku Benyamin pada hari itu seluruhnya berjumlah 25.000 orang yang bersenjatakan pedang, semuanya orang-orang gagah perkasa. Ayat ke-47, tetapi 600 orang berpaling lari ke padang gurun, ke bukit batu Rimon, dan tinggal 4 bulan lamanya di bukit batu itu. Ayat ke-48,
Tetapi orang-orang Israel kembali dari Bani Benyamin dan memukul mereka dengan mata pedang, baik manusia, baik hewan dan segala sesuatu yang terdapat di sana. Juga segala kota yang terdapat di sana mereka musnahkan dengan api. Demikianlah firman Tuhan.